Perkenalkan, saya Selvi Andini dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang latihan soal uji kompetensi D3 Kebidanan beserta jawaban dan pembahasannya. Soal uji kompetensi nomor 1. Seorang bidan umur 25 tahun baru lulus kebidanan. Kemudian diangkat menjadi bidan di desa terpencil dan pegunungan. Budaya desa tersebut masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Sebagian besar pasangan usia subur tidak menjadi aseptor KB, sehingga angka kelahiran bayi masih tinggi. Jarak kehamilan yang terlalu dekat mengakibatkan angka kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi. Apakah tindakan bidan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Berbaur dengan masyarakat. B. Datang ke rumah masyarakat. C. Pendekatan dengan tokoh masyarakat. D. Melakukan pendataan jumlah masyarakat. E. Menginformasikan bahwa dirinya bidan terampil. Di sini jawabannya adalah C. Pendekatan dengan tokoh masyarakat. Kata kunci: pendekatan dengan tokoh masyarakat adalah salah satu strategi dalam menyelesaikan masalah komunitas. Pembahasan: sebagai bidan di komunitas, ketika kita baru memasuki wilayah dan ingin menyelesaikan suatu permasalahan kesehatan, maka cara yang paling tepat dengan melakukan pendekatan ke tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat dianggap orang yang dapat mengajak dan mempengaruhi masyarakat untuk bersikap dan berperilaku yang mendukung kesehatan. Soal nomor 2, seorang perempuan umur 25 tahun P2A0 datang ke puskesmas untuk mengontrol AKDR. Hasil anamnesis, ibu mengeluh pusing dan lemas. Ketika haid 4 kali ganti pembalut penuh. Lama haid 9 hari. Hasil pemeriksaan KU lemas. Tekanan darah 90/60 mmHg. Nadi 88 kali per menit. Suhu 30 derajat Celcius. Pernafasan 24 kali per menit. Nampak penuh gumpalan darah pada pembalut. Apakah komplikasi penggunaan alat kontrasepsi pada kasus tersebut? A. Metrorhagia. B. Amenorrhoe. C. Menorrhagia. D. Dysmenorrhoe. E. Polymenorrhoe. Di sini jawabannya adalah C. Menorrhagia. Kata kunci: haid 4 kali ganti pembalut penuh. Lama haid 9 hari. Pembahasan: efek samping dalam penggunaan AKDR ialah: yang pertama ialah perubahan siklus haid. Yang kedua, haid lebih lama dan banyak. Yang ketiga, spotting antar menstruasi. Yang keempat, saat haid lebih sakit. Pada kasus ini ditemukan data fokus hasil anamnesis. Pada saat haid mengeluarkan darah banyak, yaitu 4 kali ganti pembalut per hari. Lama 8 hari, sehingga jawabannya yang tepat adalah C. Menorrhagia. Kenapa sih bisa menorrhagia? Karena pendarahan haid yang lebih banyak dari normal ditandai dengan waktu yang lebih lama dari normal atau lebih dari 14 hari. Nomor 3. Seorang perempuan umur 34 tahun P3A0 datang ke rumah sakit dengan keluhan pusing. Hasil anamnesis, sejak menggunakan AKDR selama 6 bulan, jika haid diganti pembalut 4 kali sehari, lamanya 8 hari. Hasil pemeriksaan KU baik. Tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 26 kali per menit, nampak penuh gumpalan darah pada pembalut. Apakah pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus tersebut? A. HB, B. Leukosit, C. Trombosit, D. Golongan darah, E. Gula darah sewaktu. Di sini jawabannya adalah A. HB. Kata kunci: keluhan pusing, ganti pembalut 4 kali sehari, lamanya 8 hari, penuh gumpalan darah pada pembalut. Pembahasan: komplikasi dari penggunaan AKDR ialah: yang pertama, sakit dan kejang setelah 3-5 hari pemasangan. Yang kedua, kasus di atas terjadi komplikasi dari penggunaan AKDR, yaitu pendarahan berat yang memungkinkan terjadinya anemia. Yang ketiga yaitu penegakan diagnosis anemia dalam menggunakan pemeriksaan kadar HB. Yang keempat yaitu perforasi dinding uterus. Apa sih HB itu? HB itu hemoglobin, adalah protein
yang terdapat di dalam sel darah merah yang berfungsi mengikat dan mengangkut oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Soal nomor 4. Seorang perempuan umur 21 tahun P2A0 datang ke posyandu dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesis, ibu menggunakan AKDR selama 4 bulan, banyak keluar keputihan dan berbau. Hasil pemeriksaan, KU baik, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit. Abdomen teraba tegang dan nyeri tekan. Terdapat flek darah pada genitalia. Tidak ada nyeri goyang pertiuh. HCG urin. Apakah tindakan yang harus dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Memberikan tablet tambah darah. B. Rujuk ke dokter spesialis kandungan. C. Konseling tentang kerugian dari AKDR. D. Terapi ibuprofen untuk mengurangi pendarahan. E. Menginformasikan bahwa hal tersebut adalah normal. Jawabannya adalah B. Rujuk ke dokter spesialis kandungan. Kata kunci, nyeri perut di bagian bawah. Hasil anamnesis, ibu menggunakan AKDR selama 4 bulan. Banyak keluar keputihan dan berbau. Pembahasan. Salah satu permasalahan atau efek samping dari penggunaan AKDR adalah pendarahan vagina yang hebat dan tidak teratur. Jika aseptor AKDR mengalami hal tersebut, maka penanganan yang dilakukan oleh bidan adalah memastikan dan menegaskan adanya infeksi panggul dan kehamilan ektopik. Untuk memastikan diagnosis kasus, harus dilakukan pemeriksaan penunjang atau USG yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan. Soal nomor 5. Seorang perempuan umur 35 tahun P3A1 datang ke posyandu untuk memakai AKDR. Hasil anamnesis, anak terkecil umur 5 bulan, sekarang masih haid keempat. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 82 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 24 kali per menit, palpasi abdomen, tidak teraba pembesaran uterus, bidan telah selesai pemasangan AKDR. Kapan waktu yang dianjurkan pada klien untuk kunjungan ulang? A. 1 minggu, B. 2 minggu, C. 4 minggu, D. 8 minggu, E. 12 minggu. Jawabannya adalah A. 1 minggu. Kata kunci, kunjungan ulang setelah pemakaian kontrasepsi AKDR. Pembahasan, kunjungan ulang klien yang telah memakai kontrasepsi AKDR adalah pertama 1 minggu, selanjutnya 4-6 minggu. Pemasangan AKDR atau pada saat periode menstruasi yang akan datang, dan apabila ada keluhan. Soal nomor 6. Seorang laki-laki umur 28 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar nanah pada alat kelaminnya. Hasil anamnesis, pada alat kelamin terdapat benjolan, terasa panas saat BAK, memiliki pasangan seksual lebih dari 1. Hasil pemeriksaan, KU baik, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius, pernafasan 24 kali per menit. Alat kelamin tampak adanya benjolan dan ada cairan nanah. Apakah pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus tersebut? A. HB, B. VDRL, C. leukosit, D. gula darah, E. golongan darah. Jawabannya adalah B. VDRL. Kata kunci, keluhan keluar nanah dan terdapat benjolan pada alat kelaminnya dan terasa panas saat BAK. Memiliki pasangan seksual lebih dari 1. Pembahasan, berdasarkan kasus di atas, termasuk tanda gejala penyakit sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis sifilis dan dapat dilakukan dengan pemeriksaan darah berupa Venereal Disease Research Laboratory atau VDRL dan Treponema pallidum hemagglutinin atau TPHA. Dan pemeriksaan cairan ulkus durum dilakukan dengan mengambil sampel cairan dari ulkus dan melihatnya dengan mikroskop. Soal nomor 7.
Seorang perempuan umur 31 tahun, P1A1, datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut di bagian bawah. Hasil anamnesis, aseptor AKDR sudah 10 tahun. Hasil pemeriksaan, KU baik, tekanan darah 110/70 mmHg, suhu 39 derajat Celcius, nadi 87 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, abdomen terasa tegang dan nyeri tekan pada perut di bagian bawah, keluar cairan berwarna kuning dan berbau dari vagina. Apakah diagnosis banding yang tepat pada kasus tersebut? A. Mioma uteri, B. Endometriosis, C. Kanker serviks, D. Herpes genitalis, E. Kehamilan ektopik. Jawabannya adalah E. Kehamilan ektopik. Kata kunci pada kasus di atas, keluhan nyeri pada abdomen bagian bawah. Abdomen teraba tegang dan keluar cairan berwarna kuning dan berbau. Termasuk tanda gejala dan penyakit radang panggul adalah kehamilan ektopik. Karena kehamilan ektopik memiliki tanda dan gejala yang hampir mirip dengan gejala radang panggul. Pembahasan. Kehamilan ektopik adalah kehamilan di lihat kandungan atau luar rahim. Gejalanya ialah nyeri yang sangat hebat, pendarahan pada daerah perut seperti mual, muntah, lemah, pusing, hingga pingsan. Soal nomor 8. Seorang bayi laki-laki umur 1 bulan dibawa ibunya ke PMB untuk imunisasi. Hasil anamnesis, bayi sehat dan diberikan ASI eksklusif. Imunisasi HB0 telah diberikan 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, KU baik, detak jantung janin 140 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 40 kali per menit, berat badan 3.400 gram, panjang badan 50 cm. AMR, BIPF, CBCG, DDPT, HB, HIB, E polio tetes 3. Jawabannya adalah C, BCG. Kata kunci, imunisasi HB0 telah diberikan 1 bulan yang lalu. Pembahasan, pemberian imunisasi dasar BCG usia 1 bulan, pemberian secara IC, dosis 0,0 mili. Soal nomor 9. Seorang bayi laki-laki lahir 1 menit yang lalu di PMB. Hasil penilaian selintas nafas megap-megap, sianosis pada ekstremitas, refleks gerak lemah, FG 70 kali per menit, menangis merintih, berat badan 2.500 gram. A. Afikasi neonatorum, B. Tetanus neonatus neonatorum, C. Penyakit membran hialin, D. Bayi meninggal mendadak, E. Sindrom gangguan pernafasan. Jawabannya adalah A. Asfiksia neonatorum. Kata kunci, imunisasi HB0 telah diberikan 1 bulan yang lalu. Pembahasan, asfiksia neonatorum adalah keadaan di mana bayi baru lahir tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur. Gejala dan tanda-tanda asfiksia, bernafas megap-megap, warna kulit kebiruan, kejang, penurunan kesadaran. Soal nomor 10. Seorang bayi perempuan lahir per vaginam 1 jam yang lalu di rumah sakit. Hasil pemeriksaan, KU baik, berat badan 3.800 gram, panjang badan 53 cm, suhu 36,6 derajat Celcius, VJ 144 kali per menit, kepala bayi terdapat capit, teraba lunak, berisi cairan, tidak teraba batas secara jelas. Berapa lama gejala klinis dapat menghilang pada kasus tersebut? A. 3 hari, B. 7 hari, C. 10 hari, D. 12 hari, E. 15 hari. Jawabannya adalah A. 3 hari. Kata kunci, kepala bayi terdapat caput, teraba lunak, berisi cairan, tidak teraba batas secara jelas. Pembahasan, pada kasus di atas merupakan tanda atau gejala dari capit succedaneum. Apa sih caput succedaneum itu? Caput succedaneum adalah edema pada kulit kepala, lunak, tidak berfluktuasi, batasnya tidak tegas dan menyeberangi suyuti, serta akan hilang dalam beberapa hari setelah kelahiran. Soal nomor 11. Seorang perempuan umur 27 tahun melahirkan 30 menit yang lalu anak ketiga di PMB. Hasil anamnesis, tidak pernah keguguran. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernafasan 24 kali per menit, TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi keras, pendarahan 50 cc, kandung kemih kosong. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? A. P4A0, B. P4A1, C. P3A0,
D. P3A1, E. P2A1. Jawabannya adalah C. P3A0. Kata kunci tidak pernah keguguran. Pembahasan. 1G atau grafida menunjukkan jumlah kehamilan. 2P atau paritas menunjukkan jumlah kelahiran. 3A atau abortus menunjukkan jumlah keguguran. Soal nomor 12. Seorang perempuan umur 25 tahun P2A0 melahirkan 10 menit yang lalu di puskesmas dengan keluhan mules. Hasil anamnesis, keluar darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, TFU setinggi pusat, teraba keras dan glow ulet tampak tali pusat yang memanjang di depan vulva. Apakah tindakan segera yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Kateterisasi, B. mesekuteri, C. melahirkan plasenta, D. suntikan oksitoksin, E. peragangan tali pusat terkendali. Jawabannya adalah C. melahirkan plasenta. Kata kunci, tampak tali pusat yang memanjang di depan vulva. Pembahasan. Segera setelah lahir dan air ketuban sudah tidak ada lagi berada di dalam uterus. Kontraksi akan terus berlangsung dan ukuran rongga uterus akan mengecil. Maka plasenta akan menjadi tebal dan mengkeret dan memisahkan diri dari dinding uterus. Soal nomor 13. Seorang perempuan ditugaskan sebagai PPT di desa terpencil dan persalinan yang ada di desa tersebut. Sebagian besar dibantu oleh dukun. Bidan akan melakukan kunjungan ke rumah warga. A. Dukun, B. Ibu hamil, C. Tokoh masyarakat, D. keluarga ibu hamil, E. pemerintah setempat. Jawabannya adalah C. Tokoh masyarakat. Kata kunci, PPT di desa terpencil. Pembahasan. Bidan desa adalah bidan yang ditempatkan, diwajibkan tinggal serta bertugas melayani masyarakat di wilayah kerjanya, yang meliputi 1 atau 2 desa yang di dalam melaksanakan tugasnya pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya. Soal nomor 14. Seorang perempuan umur 28 tahun G2P1A0 datang ke PMB dengan keluhan mules sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis ingin meneran. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, TFU 36 cm, punggung kiri, presentasi kepala, sebagian besar kepala sudah masuk pintu atas panggul. Kontraksi 3 kali per 10/45. Saat akan dilakukan PD, ketuban pecah berwarna jernih, pembukaan 5 cm, penipisan 50% selaput ketuban, kepala H2. Bidan selanjutnya memasuki hasil pemeriksaan di patograf. A, U, B, J, C, K, D, D. Jawabannya adalah B, J. Kata kunci, ketuban berwarna jernih. Pembahasan. Nilai air ketuban setiap kali dilakukan pemeriksaan di bagian dalam dan nilai warna air ketuban saat pecah. J artinya ketuban sudah pecah dan air ketuban berwarna jernih. Soal nomor 15. Seorang bidan ditugaskan di sebuah desa. Kondisi di desa tersebut angka cakupan imunisasi pada bayi baru lahir masih rendah dan mayoritas penduduk memiliki tingkat pendidikan menengah ke atas. A. Budaya desa, B. tingkat pendidikan, C. letak puskesmas terdekat, D. pendapatan rata-rata warga, E. kondisi kesehatan warga desa. Jawabannya adalah A. budaya desa. Kata kunci, angka cakupan imunisasi masih rendah. Pembahasan. Terdapat berbagai macam tradisi yang sering ditemui di masyarakat, terutama tradisi di dalam bidang kesehatan yang berkaitan dengan kehamilan dan persiapan persalinan. Tradisi merupakan produk kebudayaan atau pengembangan dari aktivitas manusia sebagai makhluk pencipta kebudayaan. Soal nomor 16. Seorang perempuan umur 27 tahun P2A0 nifas 3 minggu yang lalu datang ke PMB dengan keluhan payudara terasa penuh.
Hasil anamnesis, puting sakit dan ibu takut menyusui. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 24 kali per menit, tampak puting susu lecet kemerahan. Apakah konseling yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Hentikan menyusui bayi. B. Kompres air hangat dan air dingin. C. Menganjurkan ibu banyak minum air putih. D. Tetap menyusui dan lakukan perawatan payudara. E. Menyusukan bayi hanya pada payudara yang tidak bermasalah. Jawabannya adalah B. Kompres air hangat dan air dingin. Kata kunci: payudara terasa penuh. Pembahasan bendungan ASI, peningkatan aliran vena dan limfa pada payudara dalam rangka mempersiapkan diri untuk laktasi. Hal ini bukan disebabkan overdetensi dari saluran laktasi. Perawatan payudara yang bengkak yang selama ini dilakukan adalah dengan kompres air hangat dan dingin. Soal nomor 17. Seorang perempuan umur 26 tahun P1A0 nifas 1 minggu datang ke PMB dengan keluhan ASI belum lancar. Hasil anamnesis, ibu jarang menyusui. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 22 kali per menit, ASI payudara kanan atau kiri, TFU pertengahan pusat sifisis, kontraksi keras, lochia serosa. Apakah upaya yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Meningkatkan konsumsi cairan. B. Perawatan dan mesek payudara. C. Meningkatkan frekuensi dan durasi waktu menyusui. D. Menyusui bayi setiap 3-5 menit secara bergantian. E. Disusui dimulai dari payudara pertama yang sebelumnya disusukan. Jawabannya adalah C. Meningkatkan frekuensi dan durasi waktu menyusui. Kata kunci: ASI belum lancar. Pembahasan beragam cara memperbanyak produksi ASI. 1. Tingkatkan frekuensi menyusui. 2. Menciptakan lingkungan yang nyaman selama masa menyusui. 3. Rutin memompa ASI agar produksi lebih banyak. 4. Memperhatikan pelekatan leg on bayi selama menyusui. 5. Menyusui dari 2 sisi payudara. 6. Usahakan kebutuhan zat gizi tercukupi. Soal nomor 18. Seorang perempuan umur 23 tahun P1A0 nifas 20 hari datang ke PMB dengan keluhan payudara terasa penuh. Hasil anamnesis, payudara terasa nyeri. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 32,2 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, payudara terasa keras, panas, dan ASI tidak lancar. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Infeksi. B. Mastistis. C. Bendungan ASI. D. Abses payudara. E. Febris puerperalis. Jawabannya adalah C. Bendungan ASI. Kata kunci: payudara terasa penuh, keras, panas, dan ASI tidak lancar. Pembahasan bendungan ASI adalah ASI yang tidak segera dikeluarkan, menyebabkan penyumbatan pada aliran vena dan limfe, sehingga aliran susu menjadi terhambat dan tertekan, menyebabkan payudara membengkak. Soal nomor 19. Seorang perempuan umur 27 tahun P1A0 nifas 4 hari datang ke PMB untuk konsultasi. Hasil anamnesis, ibu merasa bingung apakah harus ASI eksklusif atau pemberian susu formula sesuai dengan saran keluarga. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, payudara terasa keras. Apakah konseling yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Makanan pendamping ASI. B. Susu formula adalah pemborosan. C. Menganjurkan tetap pemberian ASI. D. Menjelaskan ASI makanan yang terbaik. E. Menyusui adalah kewajiban seorang ibu. Jawabannya adalah D. Menjelaskan ASI adalah makanan yang terbaik. Kata kunci: ibu merasa bingung apakah harus ASI eksklusif atau susu formula sesuai dengan saran keluarga. Pembahasan, ASI adalah makanan bayi 6 bulan pertama yang terbaik karena ASI melindungi bayi dari serangan bakteri dan virus, penyebab penyakit infeksi sehingga bayi tidak mudah sakit. Soal nomor 20. Seorang perempuan
perempuan umur 26 tahun P1A0 melahirkan 7 jam yang lalu di Puskesmas dengan keluhan susah BAK. Hasil anamnesis tidak ada pendarahan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, ASI sudah keluar, TFU 2 jari di atas perut, kandung kemih penuh, kontraksi keras. Apakah pengkajian data yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Banyak air minum. B. Riwayat persalinan. C. Mengkonsumsi obat. D. Ibu sudah menyusui bayinya. E. Apakah ibu sudah berusaha jongkok ke kamar kecil? Jawabannya adalah E. Apakah ibu sudah berusaha jongkok ke kamar kecil? Kata kunci: susah BAK. Pembahasan kondisi susah buang air kecil setelah melahirkan disebut retensio urin pasca persalinan atau RUPP. Penyebabnya adanya tekanan pada kandung kemih saat janin akan keluar dari tubuh. Caranya, mengatasi ibu sebaiknya berusaha jongkok ke kamar kecil gunanya merangsang keinginan untuk BAK. Soal nomor 21. Seorang bidan desa melakukan pendataan di wilayahnya dengan hasil jumlah remaja sebanyak 50 orang. Dari jumlah tersebut, 5 remaja hamil di luar nikah, 15 remaja menikah di usia dini, sebanyak 10 remaja sudah menikah, memiliki bayi BBLRL sebanyak 5 bayi. Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pemetaan wilayah. B. Pembentukan posyandu remaja. C. Musyawarah masyarakat desa. D. Pendekatan pada tokoh masyarakat. E. Pembinaan kesehatan reproduksi remaja. Jawabannya adalah E. Pembinaan kesehatan reproduksi remaja. Kata kunci: jumlah remaja 50, 5 hamil di luar nikah, 15 menikah dini, dan 10 memiliki bayi BBLRL. Pembahasan pembinaan kesehatan reproduksi adalah pembinaan yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan perilaku hidup sehat bagi remaja. Soal nomor 22. Seorang perempuan umur 26 tahun datang ke PMB dengan keluhan kemarin lupa meminum pil KB. Hasil anamnesis kemarin malam berhubungan seksual tanpa menggunakan kondom dan takut hamil. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. Apakah konseling yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Berhenti minum pil. B. Menunda minum pil. C. Minum 2 pil sekaligus. D. Ganti metode kontrasepsi. E. Tetap meneruskan minum pil berikutnya. Jawabannya adalah C. Minum 2 pil sekaligus. Kata kunci: lupa meminum pil dan tidak menggunakan kondom. Pembahasan: bila lupa minum 1 pil atau hari 1 sampai 21 hari, segera minum pil setelah ingat. Boleh minum 2 pil pada hari yang sama. Tidak perlu menggunakan metode kontrasepsi yang lain. Soal nomor 23. Seorang bidan melakukan pendataan di sebuah desa dengan hasil terjadi peningkatan pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi. Hanya sekitar 25% dari total pasangan usia subur yang memakai KB. Bidan diminta untuk melakukan pengendalian terkait hal tersebut. Apakah asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Safari KB. B. Penjaringan pus. C. Pelayanan ke rumah. D. Promosi penggunaan Alkon. E. Komunikasi, informasi, dan edukasi KB. Jawabannya adalah E. Komunikasi, informasi, dan edukasi KB. Kata kunci: peningkatan pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi. Pembahasan tujuan KIE dan pelayanan KB. 1. Meningkatkan pengetahuan. 2. Membina kelestarian peserta KB. 3. Meletakkan dasar bagi mekanisme sosiokultural
yang dapat menjamin berlangsungnya proses penerimaan. 4. Membantu klien dalam mengambil keputusan. Soal nomor 24. Seorang perempuan umur 23 tahun P1A0 datang ke PMB ingin menggunakan alat kontrasepsi. Hasil anamnesis melahirkan 40 hari yang lalu. ASI eksklusif, darah nifas sudah berhenti 1 hari yang lalu. Ingin menggunakan KB hormonal. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. Apakah metode kontrasepsi yang tepat pada kasus? A. IUD, B. MAL, C. Pil kombinasi, D. Suntik 3 bulan, E. Metode ovulasi billing. Jawabannya adalah D. Suntik 3 bulan. Kata kunci ASI eksklusif ingin menggunakan KB hormonal. Pembahasan indikasi kontrasepsi suntik 3 bulan atau progestin yaitu 1. Usia reproduksi, 2. Nulipara yang telah memiliki anak, 3. Menghendaki kontrasepsi jangka panjang, memiliki aktivitas tinggi. Soal nomor 25. Seorang perempuan umur 50 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan merasa sering panas di malam hari pada daerah wajah. Hasil anamnesis, haid tidak teratur sejak 1 tahun yang lalu, tidak kurang nyenyak pada minggu ini, dan sering berkeringat pada malam hari. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. Apakah penata laksanaan paling tepat pada kasus tersebut? A. Pemijatan, B. Olahraga teratur, C. Istirahat yang cukup, D. Makan makanan yang bergizi, E. Pemberian terapi suli hormon. Jawabannya adalah E. Pemberian terapi suli hormon. Kata kunci sering panas di malam hari pada daerah wajah, haid tidak teratur, tidak nyenyak, keringat dingin. Pembahasan terapi suli hormon atau TSH adalah terapi hormon yang dibuat untuk menstabilitaskan respon tubuh terhadap perubahan hormon estrogen, menimbulkan gejala menopause seperti hot flushes dan keringat. Soal nomor 26. Seorang perempuan umur 50 tahun datang ke PMB dengan keluhan haid tidak teratur sejak 1 tahun yang lalu. Hasil anamnesis masih menggunakan alat kontrasepsi suntik sejak 3 tahun yang lalu. Pendarahan yang keluar lama dan sangat banyak berlangsung selama 10 hari. Hasil pemeriksaan KU lemah, pucat, tekanan darah 90/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, pernafasan 24 kali per menit. Apakah asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. USG panggul, B. Lakukan rujukan, C. Pemberian pil KB, D. Hentikan pemakaian alkon, E. Pemeriksaan darah lengkap. Jawabannya adalah C. Pemberian pil KB. Kata kunci haid tidak teratur, pendarahan lama dan banyak. Pembahasan pada pendarahan rahim disfungsional biasanya kadar estrogen tetap sehingga terjadi penebalan lapisan rahim. Selanjutnya lapisan rahim dilepaskan secara tidak lengkap dan tidak teratur menyebabkan pendarahan. Soal nomor 27. Seorang perempuan umur 39 tahun datang ke PMB dengan keluhan sudah 1 tahun tidak mendapatkan haid. Hasil anamnesis sering panas pada wajah, menyebar pada leher dan dada, serta berkeringat di malam hari. Pernah melakukan kemoterapi 3 tahun yang lalu karena adanya tumor ganas di ovarium. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Senium, B. Menopause, C. Perimenopause, D. Postmenopause, E. Klimakterium precox. Jawabannya adalah E. Klimakterium precox. Kata kunci umur 39 tahun, 1 tahun tidak haid, panas dan berkeringat pada malam hari. Pembahasan Klimakterium precox dapat didefinisikan sebagai menopause 40 tahun di mana kadar VSS berada 40 mili dan kadar ekstrovert 30 mili, di mana penyebab Klimakterium precox ini antara lain kelainan kromosom, penyakit metabolik, riwayat pada keluarga, infeksi virus, kemoterapi, radioterapi, dan sindrom ovarium resisten. Soal nomor
nomor 28. Seorang perempuan umur 52 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan tidak mendapatkan haid sejak 2 tahun. Hasil anamnesis, 3 hari yang lalu melakukan hubungan seks, lalu keluar darah segar seperti menstruasi. Hasil pemeriksaan, KU lemah, pucat, tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 37,4 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. Apakah perencanaan pemeriksaan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Biopsi, B. IVA test, C. Bimanual, D. PAP SEMAR, E. kolposkopi. Jawabannya adalah B. IVA test. Kata kunci: tidak haid 2 tahun, keluar darah segar ketika berhubungan. Pembahasan tanda dan gejala kanker serviks antara lain: 1. Pendarahan pada vagina ketika berhubungan. 2. Basah atau keluar darah pada vagina yang kental dan berbau. 3. Sakit dan pinggul atau nyeri ketika berhubungan. Deteksi dini gejala dari kanker serviks antara lain: 1. Pemeriksaan IVA test bisa dilakukan di puskesmas. 2. Pemeriksaan PAP SEMAR, kolonoskopi dilakukan di rumah sakit. Soal nomor 29. Seorang perempuan umur 60 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri panggul sejak 1 bulan. Hasil anamnesis, sudah menopause sejak 5 tahun yang lalu, terjadi pendarahan abnormal sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan, KU baik, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 22 kali per menit. Apakah asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Biopsi, B. Pap SEMAR, C. kolposkopi, D. Kemoterapi, E. tes killer cervix. Jawabannya adalah B. Pap SEMAR. Kata kunci: nyeri panggul 1 tahun, menopause 5 tahun, pendarahan abnormal. Pembahasan perubahan kanker pada serviks biasanya tidak menimbulkan gejala dan perubahan ini tidak mendeteksi kecuali jika wanita tersebut menjalani pemeriksaan panggul dengan PAP SEMAR. Soal nomor 30. Seorang perempuan umur 35 tahun datang ke klinik dengan keluhan sudah 12 bulan tidak menstruasi. Hasil anamnesis, perokok aktif dan pernah melakukan pengangkatan ovarium sebelah kiri 1 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan, KU baik, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 22 kali per menit. Apakah penata laksanaan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Kemoterapi, B. Pembedahan, C. Terapi suli estrogen, D. Menganjurkan ibu untuk latihan yoga, D. Mengkonsumsi makanan yang mengandung phyostrogen. Jawabannya adalah C. Terapi suli estrogen. Kata kunci: 12 bulan tidak menstruasi, perokok aktif, pengangkatan ovarium sebelah kiri. Pembahasan menopause dini adalah suatu keadaan di mana fungsi ovarium atau indung telur dan menstruasi berhenti sebelum 40 tahun. Pada menopause dini, kadar estrogen rendah, tetapi kadar hormon hipofisia yang merangsang ovarium atau terutama FSH tinggi.